Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan rezekinya sehingga kita bersama-sama dapat bertemu dan berbagi ilmu di segmen Kultum Ramadan, benahi diri di era digitalisasi di bulan Ramadan yang penuh arti. Tak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, kerabat, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Kanza Hora Safira dari kelas 8B, sekaligus Ketua OSIS di SMP IT Kordon Hasanah Banjarbaru. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi mengenai tema kita pada hari ini, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Bulan penuh berkah dan ampunan. Hari ini saya nggak sendiri nih. Sekarang saya sedang bersama kepala sekolah di SMP IT Kordon Hasanah Banjarbaru, Ustazah Yulia Erik Mulyani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pian hari ini, aman Ustazah? Alhamdulillah aman. Bagaimana dengan Kanza? Alhamdulillah aman Ustazah. Puasa hari ini? Aman Ustazah. Aman. Sudah sahur, sudah fresh hari ini Ustazah. Semangat ya. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke materi ya Ustazah. Kalau menurut Pian nih Ustazah, momen penting apa sih yang bisa kita raih saat di bulan Ramadan Ustazah? Momen penting yang bisa kita raih di saat bulan Ramadan. Oke, boleh ya saya nyapa anak-anak ustazah nih di SMP 200 lebih. Sapa dulu ya. Tinggi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah yang hari ini sedang berpuasa dengan pertama. Mudah-mudahan puasanya lancar dan anak-anak ustazah sehat selalu. Amin. Ya, ini balik lagi ke pertanyaan Kanza nih tentang momen penting apa ya tadi ya? Momen penting apa yang bisa kita raih di Bulan Ramadan yang penuh berkah. bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Anak-anak ustazah dan seluruh pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi seluruh umat muslim di dunia ya. Begitu juga dengan umat muslim di Indonesia. Nah, di bulan Ramadan pintu-pintu surga itu Allah bukakan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Nah, itu salah satu keutamaannya nih. Dan setan-setan dibelenggu. Itu kan janji Allah ya. Betul. Nah, kemudian bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi seluruh umat manusia untuk meningkatkan keimanan, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meraih ampunan atas dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Seperti itu. Istimewa banget ya Ustazah ya. Sangat istimewa. Bulan Ramadan bulan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Dari sudut pandang Ustazah nih, kenapa sih puasa Ramadan itu merupakan pilar utama dari Islam Ustazah? Oke, mengapa puasa Ramadan merupakan pilar utama dalam Islam? Yang pertama, puasa Ramadan itu merupakan puasa yang dimintakan Allah kepada umatnya dan merupakan kewajiban yang agung karena langsung nih dari Allah perintah sama halnya dengan sholat. Nah, begitu juga dengan puasa, merupakan kewajiban yang agung, terutama puasa wajib di bulan Ramadan, seperti yang telah Allah surahkan di surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa puasa adalah
miftah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa kita sebut kewajiban yang agung. Nah, selain itu, puasa Ramadan juga menjadi salah satu momen untuk kita belajar, berproses, menahan diri dari segala godaan, menahan hawa nafsu. Yang pertama nafsu makan. Biasanya suka jajan anak-anak ustazah, ya kan? Kanza juga nafsu makan, terutama nafsu makan, nafsu amarah, ya kan? Nah, kita juga tidak boleh melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain, tidak boleh. Nafsu syahwat juga diatur, dijaga, ya kan? Kemudian dari melakukan hal-hal yang kotor, berdusta, berbohong juga tidak boleh. Iya, seperti itu. Nah, di hadis Bukhari juga disebutkan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Ramadan ini memang momen-momen untuk kita berproses nih, apalagi anak-anak ustazah yang remaja, ya kan? Begitu juga dengan ustazah dan orang-orang sosial ustazah atau bahkan yang lebih tua, berproses untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Jadi kalau bulan Ramadan itu memang bisa membuat diri kita lebih baik ya saja, lebih istimewa karena bulan Ramadan ini momen kita untuk berproses dan Allah menurunkan berkahnya, membukakan pintu-pintu surganya, membuka pintu ampunannya seluas-luasnya. Jadi harapan kita ketika kita berproses baik, maka Allah berikan ampunan. Maka ketika nanti Idul Fitri terlahir menjadi pribadi yang fitri, seperti itu. Oke. Ustazah, tadi kan kita ngomongin tentang pilar utama dari bulan puasa. Sekarang kan ada salah satu keutamaan di bulan Ramadan itu adalah saat malam Lailatul Qadar ya Ustazah. Apa sih yang sebaiknya kita lakuin gitu saat malam Lailatul Qadar? Aktivitas apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan manfaat dari malam Lailatul Qadar itu sepenuhnya gitu? Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Seperti itu ya? Iya, betul. Iya, malam yang baik dari malam 1000 bulan, lebih baik. Wow, luar biasa. Kira-kira salah satu keutamaan nih yang bisa Ustazah sampaikan perihal malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Nah, di mana ketika kita beribadah di malam-malam tersebut, seakan-akan kita itu beribadah selama 1000 bulan. Sedangkan umur kita itu berapa sih paling lama? Kalau umur Nabi 63 ya, anggap saja kita 60 nih, dapat bonus 3 tahun. 60 tahun berapa bulan? Nggak sampai 1000 betapa istimewanya ya. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan di saat malam Lailatul Qadar? Yang tentunya banyak-banyak kita berdoa, memohon ampun kepada Allah atas apa-apa yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini ada Rasulullah mengajarkan doa khusus nih yang bisa dibaca di malam Lailatul Qadar, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afawun tohibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Banyak-banyak istighfar, ya kan? Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, agar kita juga dijauhkan dari orang-orang yang berbuat zalim, agar kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Begitu. Kita kan lagi membahas keistimewaan di bulan Ramadan. Tentunya tuh salah satunya ada sedekah gitu. Kalau misalnya apa aja sih Ustazah dari keutamaan kita bersedekah dan
jadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Oh, manfaatnya kalau kita bersedekah dan kita menjadi seorang yang lebih dermawan di bulan Ramadan. Tapi ini ada disclaimer ya, harusnya kita bersedekah dan menjadi dermawan itu tidak hanya di bulan Ramadan ya anak-anak saja semua ya. Tapi kalau punya rezeki lebih nih, biasanya kalau bulan Ramadan anak-anak ustazah punya uang saku lebih. Nah, ini ada keutamaannya juga nih ketika bersedekah di bulan Ramadan. Salah satunya pahalanya berlipat ganda. Iya. Kemudian mensucikan harta, karena biasanya ada orang-orang yang hartanya sudah melebihi nisab ya. Ya Ustaz ya, namanya nisab ya, itu mengeluarkan zakat hartanya, zakat emasnya sudah memenuhi perhitungan, ia mengeluarkan. Jadi di bulan Ramadan mensucikan harta. Kemudian dari kita menjadi orang yang dermawan, kemudian yang memiliki rezeki lebih dan sudah sampai perhitungannya juga mengeluarkan zakatnya, tentunya itu meningkatkan silaturahmi dan solidaritas, meningkatkan rasa sayang kita terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Tapi pesan Ustazah tetap ya, apabila memiliki rezeki lebih tanpa harus menunggu Ramadan, agar ketika Ramadan hitungannya pahalanya makin berlipat gitu ya. Kalau misalnya selain tadi kita dianjurkan untuk lebih sering bersedekah ya Ustazah di bulan Ramadan, setahu ulun kita juga dianjurkan untuk lebih sering membaca Al-Quran Ustazah pastinya. Kan Al-Quran itu diturunkannya pada malam ke-17 di bulan Ramadan Ustazah. Apakah ada keistimewaan tersendiri apabila kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Malam turunnya Al-Quran biasa kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ustazah ingat nih. Nanti Ustazah juga akan membagikan buku Ramadan. Nah, dibaca buku Ramadannya. Di situ nanti ada malam nuzulul Quran. Nah, apa sih keutamaannya di situ kalau kita di malam nuzulul Quran? Tentunya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam ya, umatnya Nabi Muhammad. Kemudian malam nuzulul Quran, malam di mana Al-Quran diturunkan, tepatnya di bulan Ramadan. Nah, harapan Ustazah, anak-anak Ustazah setiap hari di sekolah sudah tadarus, kemudian di rumah juga dilanjut tadarus. Nah, ketika nanti malam nuzulul Quran, luangkan waktu yang lebih untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dari setiap huruf yang nantinya dibaca itu yang akan menjadi cahaya, menjadi nur ketika kita sudah meninggal di alam kubur, dia akan menerangi kubur kita. Nah, kemudian harapannya dengan membaca Al-Quran, apalagi diperbanyak juga nanti di malam nuzulul Quran, kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Siapa sih yang nggak pengen mendapat syafaat? Siapa sih yang nggak pengen mencium aroma harumnya surga ya kan? Nah, nih kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Iya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hafalkan Nah, kemudian meningkatkan pemahaman agama. Nah, ini kita berliterasi. Di sekolah ada gerakan literasi sekolah. Malam nuzulul Quran atau ketika bulan Ramadan nanti ada tadarus, tidak hanya membaca Al-Qurannya saja, tapi juga artinya. Jadi kita sedikit banyak tahu ini artinya apa. Akan lebih bagus lagi mau ke perpustakaan membaca, oh tafsirnya seperti apa, kan seperti itu, menambah hasanah keilmuan kita dengan berliterasi. Oke, ya. Gimana? Kalau apa aja sih yang saja bisa kita lakukan gitu saja untuk menghindari lisan atau perbuatan yang kurang baik? Soalnya kan
setahu ulun kalau misalnya bulan Ramadan sebenarnya bukan untuk hanya bulan Ramadan aja ya Ustazah, kita harus menjaga lisan dan perbuatan pastinya. Itu adakah caranya Ustazah? Ya, bagaimana cara kita menjaga lisan dan perbuatan? Ini terkait dengan say no to bullying. Katakan tidak pada perundungan. Kenapa? Karena kadang-kadang perundungan itu muncul karena lisan yang kurang baik. Nggak mungkin orang tiba-tiba berantem. Teman-teman, anak-anak itu tiba-tiba berantem. Tentu pasti ada asal muasalnya, ya kan? Biasanya dipicu oleh lisan yang kurang baik. Harapan Ustazah di bulan Ramadan yang penuh berkah, di mana bulan ini tempat kita berproses, belajar, menahan diri tadi dari segala godaan ya. Biasanya yang ngipasin kan setan nih, biar berkata tidak baik, diturutin. Nah, sekarang gimana sih cara kita menjaga lisan dan perbuatan? Yang pertama, menghindari perkataan dusta dan gibah. Kadang-kadang orang terpacu emosinya karena diadu domba, berdusta. Mendustai si A diadukan ke si B. Ya kan? Salah paham, berkelah. Gibah nih, anak-anak ustazah biasanya suka kumpul-kumpul gosipnya. Nah, astagfirullahaladzim. No, say no to gibah-gibah club, kan begitu, ya kan? Nah ini, kemudian dilarang juga berkata-kata buruk yang lain. Contohnya, bila menyapa temannya dengan sapaan yang kurang baik. Nah, itu juga jangan Kita dihindari sebisa mungkin, dihindari. Karena dalam hadis riwayat Bukhari itu sudah jelas, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau ya kan? Nah, kemudian menjaga silaturahmi, mempererat tali persaudaraannya. Bagaimana silaturahmi bisa baik kalau lisannya tidak baik? Maka dari awal harus lisannya dulu yang baik. Kemudian membersihkan hati dari penyakit hati, iri, dengki, sombong, ria, ya kan? Apa kita sombong? Yang maha besar itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang jelas kita harus saling mendukung, saling memotivasi satu sama lain, seperti itu. Salah satu dari keistimewaan di bulan Ramadan itu ada i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saja ada nggak nih tipsnya supaya kita bisa menjaga keistiqomahan kita untuk tetap beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan saja? Berarti intinya gimana sih sebenarnya biar kita itu istiqomah beribadah kepada Allah gitu ya, terutama di 10 hari terakhir, karena biasanya itu gas di depan. Wow, hari pertama, kedua, ketiga, 10 hari, yeay. Kemudian 10 hari kedua, 10 hari terakhir, melayot gitu kan ya. Ya gimana nih? Nah, menjaga keistiqomahan kita untuk i'tikaf di 10 hari terakhir. Tentunya anak-anak ustazah di 10 hari terakhir itu biasanya, bukan biasanya sih, Allah menjanjikan bahwa ada malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu, biasanya di tanggal-tanggal ganjil. Tapi kita tidak tahu tanggal berapa nih turunnya. Nah, dengan janji Allah yang seperti itu, ustazah berharap itu menjadi penyemangat kita, pemantik kita untuk meraih cintanya. Jangan cinta ayang aja ya, nggak boleh. Pacaran membuat bodoh. Iya, jadi kita perlu raih cinta Allah kepada kita, dan kita perlu juga memupuk rasa cinta kita kepada Allah. Kalau Allah itu pasti deh cinta sama kita, kita nggak minta dikasih kan ya. Iya, tapi kadang-kadang kita lalai. Nah, harapannya malam Lailatul Qadar ini menjadi pemicu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ingat ada malam Lailatul Qadar nih, istimewa lagi nih. Ya, aku mau mohon ampunan nih, ini dan itu. Itu menjadi pemantik salah satunya. Memperbanyak ibadah. Nah, memperbanyak ibadah, zikirnya jangan lepas, bacaan Al-Qur'annya jangan lepas. Zikir Asmaul Husna sudah hafal, doa 5 bait sudah bisa, ya kan?
Nah, terus sholat-sholat sunnahnya nih diistiqomahkan. Kenapa? Harapannya ke hari kemenangan, hari yang fitri. Nah, itu menjadi pemantiknya. Kalau tadi malam Lailatul Qadar, sekarang hari yang fitri, Idul Fitrinya menjadi pemantik untuk bersemangat dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah agar nanti setelah tuntung Ramadannya, selesai Ramadannya, kita terlahir menjadi pribadi yang fit dengan jiwa-jiwa yang fitri. Kemudian belajar khusyuk. Ustazah juga belajar khusyuk nak ya, sama. Ini tidak mudah. Belajar untuk khusyuk, beriktikaf, banyak-banyak beriktikaf di masjid, berkumpul dengan majelis-majelis ilmu. No HP club, no game club, kan begitu. Kalau biasanya pegang HP 4 jam, cukup satu jam istirahat. Apalagi nanti sekolah nih kita bulan Ramadan seperti itu. Mungkin sampai sini aja ya Ustazah. Tapi dari bincang-bincang kali ini Ulun mengambil kesimpulan nih. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan saja. Marilah kita semua raih keutamaan dari Ramadan dengan sepenuh hati, dengan menjalankan puasa dengan ikhlas, memperbanyak ibadah, bersedekah, menjaga lisan dan perbuatan, dan mencari malam Lailatul Qadar ya Ustazah, seperti Ustazah sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya Ustazah di bincang-bincang hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang mau menemani kita di hari pertama puasa Ramadan ini ya Ustazah ya. Kami juga memohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang mengenankan di hati pemirsa semua. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari bincang-bincang kali ini. Saya Kanza dan Ustazah Hinda, kami izin pamit. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya di segmen Kultum Ramadan Benahi Diri di era digitalisasi di bulan Ramadan penuh arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.